Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yangshi sedang dikejar-kejar 3 orang. Snow Queen berkata, "Sekarang, kau akan mengembalikan yang bukan punyamu kan? Tentu saja nona cantik. Kalau gitu, kau kehilangan pisau yang mana? Emas atau silver? Lebih baik, kau berperilaku baik dan kembalikan itu sekarang juga. Atau, aku akan membekukan kakimu dan menghancurkannya." Aku bukan orang bodoh yang mau mengembalikan barang yang berharga. Aku mendapatkannya dengan kemampuanku sendiri. Kau yang kehilangan. Lebih baik aku buang aja daripada aku harus kembalikannya kepadamu. Youchi, ambillah. Kuberikan pedang rusak secara gratis. Lalu Tuo melemparkan pedang itu ke Youchi atau Yangshi. Yangshi berkata, "Ternyata kau emang melihatku kan tadi? Tuo, terima kasih." Saat Yangshi mendapatkannya, ya ampun, beneran pedang yang rusak. Kalau pedangnya kayak gini, gak ada yang mau walaupun dikasih secara gratis. Awalnya aku mikir gitu, tapi siapa sangka kalau pedang rusak itu sangat bagus dan mereka mengejarku demi ini. Hei, dibawa teman, tangkap dia. Lalu orang-orang mulai menyerang Yangshi. Hei, rasakan ini. Dalam hati Yangshi, pedang ini menghisap energi mental spiritualku. Aku gak bisa mengendalikan tubuhku. Lalu Yangshi menggerakkan pedangnya dan satu orang langsung terbelah menjadi 2. Apa-apaan ini? Hei, matilah kau. Pedang itu mengeluarkan aura atau api yang berwarna ungu. Demon Blade Muramasa. Tuan, selamatkanlah aku. Mengalahkan mereka semua. Sistem memberitahu kalau ability telah dirampas. Santoryu. Rincian, Santoryu bisa melepaskan energi pedang untuk menyerang lawan. Penilaian, ranking C. Kau bisa menggunakan 3 pedang dengan kemampuan ini. Tangan kanan, tangan kiri, dan satu lagi di mulutmu. Tapi itu gak akan membuatmu terlihat keren, karena kau bukan Zoro. Waduh, kita pindah universe ini. Dalam hati Yangshi, gawat. Mental spiritku akan diserap habis. Aku gak bisa menahannya lebih lama lagi. Lalu Snow Queen menyerang Yangshi dengan esnya. Gawat. Sepertinya aku akan menggunakan kemampuan reborn hari ini. Tapi tiba-tiba ada penghalang. Penghalang berwarna hijau. Ini penghalang nafas. Swordsman. Apa? Ternyata yang muncul adalah Wanderer Swordsman dan juga Demon Dragon dari perusahaan Hero Kunlun. Demon Dragon berkata, "Kalian dari grup Sakura berperilaku arogan di area 6. Tetapi kalian juga berani bikin masalah di sini. Kami semua cuma ingin mengambil kembali barang kami. Jangan pikir kami ini lemah sehingga bisa kalian bully." Enggak, Snow Queen berbohong. Masternya menjual pedangnya kepadaku. Udah menjadi milikku jadinya. Bukan punya mereka lagi. Dalam hati Snow Queen, 2 pengguna kemampuan ranking A. Aku gak bisa menang kalau gini. Pilihan yang paling tepat adalah kabur. Lalu Snow Queen menggertak dengan cara mengarahkan serangannya kepada Tuo. Snow Queen berkata, "Meski kalian membunuh orang-orangku, aku cuma ingin punyaku kembali. Aku bisa membiarkan gak di sini hidup dan langsung meninggalkan kota Lukang." Demon Dragon berkata, "Hah? Siapa yang berencana untuk membiarkanmu meninggalkan kota Lukang? Kau pikir area 1 adalah area di mana kau bisa keluar masuk seenaknya?" Demon Dragon berkata, "Kuserahkan gak di sini kepadamu dan aku akan mengetes kemampuan Youchi." Wanderer Swordsman berkata, "Perusahaan punya ketertarikan untuk merekrut dia. Jangan gunakan terlalu banyak kekuatan." "Gak akan. Aku hanya membantu adikku untuk memberinya pelajaran." Lalu Demon Dragon mulai menyerang Yangshi. Yangshi menahan dengan pedangnya, tapi Yangshi tetap terpukul mundur. "Youchi! Cuma segini kekuatannya?" Snow Queen berkata, "Kalau seperti itu, matilah. Absolute Zero Degree." Lalu Wanderer Swordsman menggunakan tebasan pedang Asura untuk menahan serangan dari Snow Queen. Lalu Snow Queen terkena tebasannya dan dia langsung hancur berkeping-keping. "Gawat, aku mengenainya." Tuo berkata,
Gak mungkin, barusan dia hancur berkeping-keping. Itu cuma ilusi, tubuh aslinya pasti udah kabur. Tapi pasti belum jauh. Dalam hati Yangshi, pedang bodoh ini membuat tubuhku melemah dan terkuras. Aku bahkan gak bisa mengumpulkan kekuatan. Gimana aku bisa membalikan keadaan? Tunggu, karena ini adalah senjata buatan monster, apakah aku bisa mengambil kemampuan dari ini juga? Sistem memberitahu kalau kemampuan berhasil terampas. Dan Yangshi memperoleh 2500 kubus kekuatan gelap. Meski aku gak pernah mengekstraksi orb kemampuan apapun dari ini, tapi aku gak pernah menyangka kalau aku akan mendapatkan banyak sekali kubus gelap ini. Tapi ya pantas saja, pedang ini dari monster ranking S. Kemampuan apa yang harus aku tingkatkan sehingga aku bisa mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi Demon Dragon? Kemampuan ranking D, Metallic Transformation. Mari kita mulai dari meningkatkan kemampuan ini dulu. Lalu kemampuan itu langsung berubah tingkat, langsung menjadi ranking A, Metal Control. Rincian, bisa mengendalikan logam dalam radius 1 km. Jumlah terberat yang bisa dikendalikan mencapai 1000 ton. Penilaian, apa kau ingin mencoba jadi Iron Man? Di sebelah sana. Dalam hati Yangshi, aku bisa merasakannya. Semua bangunan beton ini memiliki banyak logam, mobil, pesawat, bahkan bangunannya. Akhirnya, aku memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka. Lalu Snow Queen melancarkan serangannya. Tapi Yangshi berhasil menahannya. Sial! Snow Queen terus-terusan menyerang. Tapi Yangshi berhasil menahannya terus-menerus. Ini gak mungkin. Lalu Yangshi menyerang balik dan berhasil menangkap Snow Queen. Sial! Lepaskan aku! Yangshi membalas. Jangan bergerak. Aku akan lembut sama perempuan. Hei! Apa yang kau coba lakukan? Kau! Lalu Yangshi berhasil merampas kemampuan orang itu. Kemampuan ranking A. Nama Snow Queen. Rincian, bisa memanggil Snow Queen untuk membantumu dalam pertarungan. Kau juga bisa membiarkannya menyatu dengan dirimu. Penilaian, AC bergerak buat musim panas. Kukira ini kemampuan tipe elemen. Aku gak menyangka kalau ini tipe summoner. Ini adalah impian para pria untuk memiliki kemampuan ini. Lalu Snow Queen pun tumbang. Lalu Demon Dragon dan Wanderer Swordsman berhasil menemukan Yangshi. Kenapa dia nidurin cewek? Dalam hati Wanderer Swordsman, auranya berbeda dengan yang tadi. Yangshi berkata, dia bukan gadis biasa. Dia adalah Snow Queen. Tetapi, aku telah mengalahkannya. Demon Dragon membalas, berhentilah bercanda. Kau kira sampah sepertimu bisa mengalahkan Snow Queen? Kalau kau nggak percaya, ayo kita bisa bertarung. Ya udah, jadi yang mana dulu yang akan menghadapi aku? Atau kalian berdua aja sekaligus menyerangku secara bersamaan? Reporter yang tadi ternyata masih mengikuti pertarungannya. Dia berkata, apa kalian udah dengar? Orang tadi mau bertarung 1 lawan 2 dan lawannya adalah 2 hero ranking A. Kalau gitu, mari kita saksikan pertarungan 1 lawan 2 ini. Meski kau mengungkitnya di hadapan penonton, aku nggak akan bekerja sama dengan Wanderer Swordsman dan bertarung bersamamu. Jika melakukan itu akan membuatku kehilangan integritas sebagai hero ranking A. Ya, sayang sekali. Kalau enggak, pertarungan 1 lawan 2 akan jadi menarik. Demon Dragon berkata, untuk mengalahkan lawan, kau juga harus memahami dia juga. Wanderer Swordsman membalas, aku masih ada kesepakatan diam-diam. Oh iya, cincin di tangannya aneh. Hilangnya kemampuan pasti ada hubungannya dengan cincin itu. Kau harus berhati-hati. Jangan khawatir. Aku akan memastikan apa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Snow Queen seperti yang dia katakan tadi. Wanderer Swordsman berkata, kalau kau mengalahkanku, Demon Dragon pasti akan membuat pergerakan. Lalu Yangshi memberi kode untuk maju dan Wanderer Swordsman langsung menyerang. Dan Yangshi berhasil menahan serangan itu. Dan tiba-tiba dia teleport ke belakangnya Wanderer Swordsman. Yangshi menyerangnya, tapi Wanderer Swordsman berhasil menahannya. Yangshi mencoba untuk mengendalikan pedangnya Wanderer Swordsman. Mencoba mengendalikan pedangku? Jangan mimpi kau. Lalu Yangshi membuat sebuah penghalang. Dalam hati Yangshi, aku gak punya kesempatan untuk mengalahkannya kalau aku menyerangnya dengan biasa. Apa yang harus kulakukan? Aku harus meningkatkan kemampuanku ke ranking A. Kalau enggak, aku nggak akan mengalahkan Wanderer Swordsman dengan cepat. Jangan harap memiliki kesempatan untuk menyerang Demon Dragon yang udah menunggu. Kemampuan ranking A, Snow Queen, dan kemampuan ranking E, Control. Yang dihancurkan ternyata orb dari Snow Queen ranking A dan diberikan ke skill Control ranking E. Sistem memberitahu kalau Yangshi mendapatkan skill ranking A, nama Control. Rincian, bisa untuk mengacaukan target ranking A dengan ilusi dan mencuci otak ranking B atau di bawahnya. Akan mendapatkan kesetiaan target selama 10 tahun dan juga bisa memasuki tubuh boneka dan bergerak. Dan bisa dilakukan selama 2 jam. Jumlah boneka 0/3 per hari. Penilaian skill. Skill untuk gak tahu malu menjadi tak terbatas. Aku gak akan menggunakannya untuk hal yang memalukan. Hei, sedang apa kau? Kau mau bertarung atau tidak?
Jangan terburu-buru gitu. Lalu Yangshi menggunakan skill control untuk menciptakan ilusi. Dan Wonder Swordsman masuk ke dalam ilusi itu. Muncul seorang wanita. "Ah Kang, apa kau akan menyerang saudarimu dengan pedangmu?" "Kakak." Tapi Wonder Swordsman berhasil keluar dari ilusi itu dan langsung menebaskan pedangnya. Tapi ujung pedangnya dipatahkan oleh Yangshi. Tipe mental spirit. Kau pengguna dua kemampuan. Sudah telat kau menyadarinya. Aku juga gak menyangka kalau Wonder Swordsman punya kelemahan. Kau tahu apa, hah? Itu adalah kakakku yang udah meninggal. Aku gak bisa menyerangnya. Karena Wonder Swordsman dibuat berlutut, orang-orang dari reporter itu kaget. "Wonder Swordsman, berdirilah." Astaga, Wonder Swordsman kalah. Sekarang kita lihat apakah Demon Dragon dapat mengalahkannya atau enggak. Ya ampun, dia mengalahkan Wonder Swordsman dengan cepat. Aku hampir menjadi penggemarnya. Reporter itu berkata, Wonder Swordsman masih linglung di posisi yang sama. Mungkinkah pria berjubah hitam itu menggunakan serangan mental spirits? Wonder Swordsman telah waspada terhadap kemampuan mentalnya. Tetapi dia nggak mengira kalau dia masih menyembunyikan fakta bahwa dia adalah pengguna kemampuan mental spirit. Tapi sekarang kedua tangan Wonder Swordsman bergetar. Sepertinya pemenang udah diputuskan. Kerja bagus, Youchi. Kau telah mengalahkan Wonder Swordsman. Kalau kau mati, siapa yang akan membayar hutangmu? Ini siapa yang mengomeliku? Demon Dragon berkata, kerja bagus. Kau membuat dia mengeluarkan kartu asnya. Serahkan aja sisanya kepadaku. Jangan tatap matanya. Sekali kau terkena serangannya, orang terpenting dalam hidupmu akan muncul di depanmu. Yangshi berkata, akhirnya kau memutuskan untuk menyerang, Demon Dragon. Menurut penglihatanku, pertarungan ini mempunyai banyak makna. Jadi, ayo kita buat taruhan. Menarik, apa yang jadi taruhanmu? Kalau kau kalah, gimana kalau kau memberitahuku soal rahasia cincin itu? Tentu saja, itu kalau kau bisa datang dan ambillah sendiri. Dalam hati Yangshi, beruntungnya Demon Dragon gak bodoh. Aku mencoba untuk pamer agar orang-orang sadar akan cincin ini. Lalu Demon Dragon langsung menyerang Yangshi dan langsung teleport di depannya. Dalam hati Yangshi, cepat sekali. Dia jauh lebih cepat daripada Wonder Swordsman. Tapi Yangshi berhasil mengeluarkan skillnya dan berhasil menyerang serangan dari Demon Dragon. Tapi Demon Dragon langsung teleport ke belakangnya dan langsung memukul Yangshi. Yangshi pun terpental. Apa yang baru saja terjadi? Pria berjubah hitam yang bisa mengendalikan logam bahkan gak bisa menyamai kecepatan Demon Dragon. Pengguna kemampuan ganda. Terus kenapa? Kau gak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Dalam hati Yangshi, orang ini sangat cepat, serangannya sangat kuat, tubuh yang dilapisi kulit naga, pertahanannya sangat tinggi, dan bahkan bisa menggunakan nafas api. Ini gak masuk akal. Gak buruk, tulangmu keras juga. Lalu Yangshi menggunakan skill control. Apa? Kakak, aku terluka. Selamatkan aku. Sial, berani-beraninya kau berubah menjadi adikku yang imut. Menjijikan sekali. Lalu Demon Dragon bertransformasi menjadi Dark Flame Earth Dragon Transformation. Hah? Ilusinya gak mempan. Udah gitu, malah membuat dia kesal. Reporter itu berkata, hari ini kita melihat transformasi Demon Dragon yang kedua. Hebatnya, pria bertopeng menyerang Demon Dragon dalam keadaan seperti ini. Matilah kau. Lalu Yangshi menggunakan logamnya. Kau pikir logam beruncing ini bisa menghentikanku? Jadi bor. Menarik. Kalau kau bisa, kemarilah kejar aku. Lalu dengan logamnya, Yangshi terbang menghindari serangan dari Demon Dragon. Tapi Demon Dragon terus mengejar Yangshi. Kau pikir kau bisa selamat dariku? Yo! Terus Yangshi berhasil menangkap Demon Dragon dengan logamnya. Hei, apa kau lupa soal Dark Flame-ku? Reporter itu berkata, Dark Flame milik Demon Dragon bisa melelehkan logam itu. Sepertinya logam itu gak akan bertahan lama. Youchi gak hanya kuat, tapi dia punya strategi. Dia gak akan melakukan hal-hal yang gak berguna. Apa? Aku gak bisa melelehkan logam ini dengan Dark Flame. Dalam hati Yangshi, meskipun ketahanan Flame ranking B gak begitu kuat, tapi setidaknya dia gak bisa membakar usaha pertamaku. Sekarang ini waktunya. Lalu tiba-tiba semua barang yang ada logamnya seperti mobil, kaleng, semua terbang. Demon Dragon kaget. Ini pengendali logam. Di langit ada kotak logam yang sangat besar. Jatuhlah sekarang. Fist of Titan. Lalu kotak logam itu dijatuhkan. Orang-orang semua kabur. Lari. Apa aku akan mati di sini? Lalu logam itu jatuh. Akhirnya asapnya hilang. Kita lihat, apakah Demon Dragon masih hidup? Para kerumunan itu berkata, harusnya dia udah mati kan? Gak mungkin kalau dia masih hidup. Bukankah itu kupu-kupu api? Kak Demon Dragon, di mana kau? Hei kupu-kupu api, menghindarlah. Senior Chise Changshong. Changshong muncul dan dengan matanya dia menghancurkan kotak logam itu. Lihat, itu hero ranking A, Chise Changshong. Dia terselamatkan. Ternyata Wonder Swordsman juga membantu Demon Dragon. Aku barusan menggunakan dinding nafas, tapi kami hampir aja gak terselamatkan. Maaf,
aku telah mempermalukan perusahaan. Syukurlah kalian masih hidup. Butuh bantuanku? Ya udah kalau gitu, jagalah dia. Duh. Emang Demon Dragon bajingan itu, dia terlalu keras padaku. Bertemu dengan Snow Queen dan Demon Dragon adalah sebuah kejadian yang gak terduga. Tujuan utamaku adalah untuk berfokus pada pil biru. Saat ini, dua orang yang memiliki petunjuk tentang itu. Salah satunya adalah Hero Pinchuan. Aku telah menyerahkannya kepada Yuan. Dan yang lainnya adalah Spicy Noodles, hero ranking B. Waktu yang tepat sekali. Dia sekarang sedang ada acara event meeting. Aku harus pergi melihatnya. Kedepannya, mungkin aku akan menghadapi masalah lebih besar. Jadi, aku nggak bisa berhubungan dengan banyak orang. Kalau nggak, aku mungkin akan melibatkan mereka juga. Lalu Naisue menghampiri Yangshi. Akhirnya kau pulang juga. Ya ampun, Naisue berkata. Yangshi, bau obatnya menyengat sekali. Sedang apa kau di ruang tamu? Yangshi menjawab, enggak ada apa-apa kok. Aku kesandung sudut meja dan mengoleskan obat ke luka memarku. Naisue tampak curiga. Baguslah kalau kau udah pulang. Ada yang ingin kubicarakan dengan kalian. Aku akan pindah. Mereka bertiga kaget. Pindah? Kenapa? Kau mau pindah? Aku ini pria. Bakal gak enak kalau aku tinggal bersama kalian. Sebelumnya karena aku gak punya uang. Tapi sekarang aku udah punya penghasilan. Jadi aku putuskan untuk pindah. Tunggu sebentar. Terus gimana dengan Kak Naisue? Yangshi menjawab. Hah? Kenapa Naisue? Aku kan gak ada hubungan apa-apa dengannya. Lalu Naisue yang mendengar itu langsung pergi. Xiaoai berkata, kalau gitu masalahnya gak ada alasan bagi kita untuk menghentikanmu. Kita bisa tukeran kontak dan mengobrol satu sama lain ketika ada waktu luang. Baiklah, aku akan mentraktir kalian makan malam ini. Anggap aja sebagai makanan perpisahan. Lalu Naisue langsung masuk kamar dan membanting pintu. Dalam hati Yangshi, gawat, apa aku tadi ada salah ngomong? Yangshi berkata, kalau kita ingin keluar makan, lebih baik kita keluarnya bareng. Xiaoai berkata, karena Naisue itu cantik sekali, dan dialah yang merawatmu. Bagaimananya yang gak cocok bagimu? Kenapa kau memperlakukannya seperti ini? Kami berdua akan tidur siang. Lebih baik kau selesaikan dulu masalah ini dengan Naisue, baru makan malam bersama kami. Ya, kalau aku gak punya perasaan apa-apa ke Naisue, itu adalah sebuah kebohongan. Tapi aku benar-benar gak ingin orang lain berada dalam bahaya. Lalu Yangshi mengetok kamar Naisue. Naisue berkata, pintunya gak dikunci, masuk aja. Naisue, maafkan aku. Kenapa kau minta maaf? Bukannya kau bilang kita gak ada hubungan apa-apa? Naisue, kau tahu aku gak bermaksud seperti itu. Yangshi, kau gak suka latar belakangku kan? Mana mungkin, kau salah paham. Terus kenapa kau gak suka kepadaku? Bukan begitu. Naisue, tenanglah. Bisakah kita menjadi teman aja? Naisue membalas, teman? Tanya pada dirimu sendiri. Apa kau gak menyukaiku? Bahkan sedikit pun enggak. Dalam hati Yangshi, cintanya Naisue sebagian besar timbul dari rasa aman. Karena keluarganya, dia memutuskan untuk mempercayakan rasa amannya kepada perasaan lain. Dan karena timbal balik dariku, dia pasti mengira ke arah negatif, seperti latar belakangnya dan masa lalu kelamnya, sehingga membuat orang-orang memandangnya rendah. Dia cuma kelihatan seperti boneka porselen. Jika dia disentuh oleh orang yang dia pedulikan, dia bakal hancur. Gimana aku bisa melukainya? Yangshi berkata, sebenarnya aku... Tapi langsung dipotong oleh Naisue. Mungkin kau benar. Mungkin aku terlalu terburu-buru. Kupikir setelah pelukan itu berarti kita berdua udah saling menyukai. Ini bukan waktu yang tepat. Tetapi aku juga gak ingin kau menjadi orang asing bagiku. Bisakah kau menjadi calon pacarku dulu? Baiklah, aku setuju. Lalu kita berpindah ke Pinchuan yang sedang minum-minum. Minum, mabuklah. Dalam hati Yuan, sial. Kalau bukan demi menyelesaikan misi yang diberikan oleh Godfather, aku nggak akan menyanyiakan banyak uang untuk berpesta di sini. Cari HP, alat penghubung. Apa ini? Lalu tiba-tiba Pinchuan bangun. Hai Kak Li, aku sedang mencari korek api. Kau tahu di mana korek apiku? Nih korek apimu. Oh iya, gadis-gadisnya di mana? Kenapa mereka pergi? Yuan membalas, para gadis sedang menunggu. Kak Li, hari ini pilihlah satu. Aku akan mengizinkannya untuk melayanimu. Oke, kalau gitu aku pilih yang itu tuh, yang pakai tas selempang. Lalu Pinchuan pun melakukan itu. Yuan mengambil kesempatan ini untuk mencari barang yang tadi. Di mana dia menaruhnya? Oh, ini dia, ketemu. Ini baunya nggak manis, baunya aneh. Bau ini membuatku ingin memakannya. Nggak, tunggu. Benda di dalamnya pil biru. Nah, ini dia. Dalam hati Yuan, buset, ngagetin aja. Apa Kali emang sebertenaga ini? Aku akan mengambil satu dan menyembunyikannya. Kali, apa kalian baik-baik aja? Lalu Pinchuan keluar. Saat Yuan melihat ke dalam, Kak, gadis itu mati. Iya, Yuan berkata. Ya ampun,
Yaudah, nggak apa-apa Kak Li. Kau pergilah dulu. Aku akan menghubungi orang perusahaan untuk data dan menangani ini. Bye-bye Kak Li. Menakutkan sekali. Kalau aku ketahuan, mungkin aku bakalan mati. Lalu Ping Chuan masuk ke mobilnya. Lalu dia melemparkan kotak itu. Sial, udah berapa kali sekarang? Setelah meminum obat ini, aku bahkan nggak bisa mengendalikan kekuatanku. Enggak, aku harus tenang. Saat dia melihat obatnya, kenapa hilang satu? Ya biarlah, udah dekat juga dengan hari perjanjiannya. Mau satu atau lebih, itu nggak akan ngaruh. Lalu Ping Chuan pun pergi. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe, biar kalian nggak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!